kesempatan pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sumringah, karena bocorannya itu penyampaian honor tetap hari ini tidak ditunda. Jadi membahagiakan sumbernya sedang pasti di sumbernya buatan wonten dan karena sakit memenuhi hak daripada para pejuang pendidikan. Salawat dan salam mari kita senantiasa aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga melampaui kepada keluarga, sahabat dan kita semua, yang semoga kita semua itu diperolehkan oleh Allah. Manusia-manusia yang senantiasa tidak kepada baginda Muhammad SAW dan dimampukan oleh Allah sebagai penyampai dakwah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak serta Ibu yang saya hormati, pertama itu mulai dihubungi oleh Ustaz Jazmi. Ustaz Jazmi ini kasusnya takdirnya sadar. Mas Rosid menyuwun pulau bijian ahad jadinya sakit cerita. Cerita nopo? Cerita tengah jenis jamaah yayasan yang mayoritas itu para guru. Cerita mengaruhi guru itu biasanya sing ceritani itu diceritani. Karena biasanya guru itu senang cerita. Cerita mengaruhi tukang cerita itu atur. Itu atur. Wah, kalau mikir, golek cerita sing just marco, just marco, supaya orang kalah kalau ceritanya ibu-ibu terutama, dan dia bisa mengalahkan HP ibu-ibu. Nah, so mengalahkan HP ibu-ibu kalau ceritanya ibu-ibu itu bicara just marco. Tapi nak belum bisa mengalahkan, ya berarti bicara biasa. Yang kedua, orang itu diyakinkan oleh Pak Mas Dwi. Mas Dwi itu pernah jadi konco, karena ini orang tahu dia orang konco pernah. Jadi saya tahu itu mudah tahu dan juga sama Ustaz Rosid. Nak mau ya Mas Rosid lagi karena umurnya. Saya sering memanggil rasa mungkin juga takdir merawat bisa ngasih hadiah yang besar. Status sih minta tolong ya. Nah, di bahasa Jawa ngasih ngerti nom bahasa Indonesia. Dan itu memang ada di mana itu. Status sih minta tolong ya. Besok bisa ngisi di pengajiannya langsung pengajian apa? Pengajian pokoknya cerita apa bahasa orang SD Muhammadiyah itu diceritakan apa? Ini cerita apa? Ya wes. Dan alhamdulillah saya juga bisa beli buku cerita menyenangkan 101 para salafus soleh. Ini buku. Ini benten engkang ajeng kawula ceritanya. Insyaallah itu nanti tersedia 13 slide. Masing-masing slide 15 menit. Kita mulai ini kan menjadi kok sehingga kebenaran itu kalau meniti waru 15 menit lebih awal dalam menghitung akunnya 15 menit kita doa kafaratul majlis. Tadi pertama Bismillahirrahmanirrahim.
tahun 2015 itu adalah tahun yang menyakitkan buat saya pribadi. Karena apa? Tahun 2015 itu sekolah SD Muhammadiyah 18 yang kepala sekolahnya itu bernama Rosyid Ridho itu di-merger, ditutup, digabung oleh SD Muhammadiyah 18. Ada 3 sekolah yang menawar saya. Salah satunya itu adalah SD Harapan Muda, SD Saudari. Dulu SD Saudari itu belum, tapi saya diminta untuk mendirikan SD Tahfidz Saudari Muda di Makassar. Kalau di Harapan Muda itu nggak usah melamar, langsung pilih mau ngajar kelas berapa. Pilihan saya karena saya sudah masuk di persyaratan, apalagi sudah pernah jadi kepala sekolah, saya tidak menerima tawaran-tawaran dari yang lain. Saya tidak tahu kok belum masuk di SD Muhammadiyah 8, ngajar 2 orang, yang penting saya masuk. Saya masuk di situ tahun 2015. Saya mau ikut pelantikan pemuda Muhammadiyah di gedung Juang 45 dan tidak diperbolehkan oleh kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya itu namanya Alifia Malati Desa Pendidikan, yang sekarang masih jadi kepala sekolah. 2 periode, insya Allah lanjut 3 periode. Presiden Raisa, tapi kepala sekolah SD Muhammadiyah 8, insya Allah bisa. Saya tidak boleh mengikuti pelantikan di gedung Juang sebagai bidang pemuda Muhammadiyah tahun 2015. Alasannya apa? Pak, tugasnya guru ngajar. Orang pelantikan, orang aktif yang diundang. Akhirnya saya telepon ketua cabangnya, Bapak Dr. Agus Desiwasito MK. Kebetulan rumahnya Pak Wasito itu satu tembok dengan rumah saya. Jadi pakai satu tembok. Ya karena nopo-nopo YouTube pulau dan sering YouTube. Pulau kami tidak pernah YouTube. Ini YouTube begitu. Akhirnya Pak Wasito atau PCN pun kepala sekolah. Akhirnya terpaksa kalih nesu ngijinke kula. Kula nggih terpaksa nyesel kalih ora nesu melu pelantikan. Akhirnya pelantikan. Berselang beberapa waktu atau bikin desa Krikor pun tidak mencoba. Ya, itu salah. Untuk yang cerita. Berselang beberapa waktu kami mengadakan berbagai kegiatan, mulai yang dulunya tidak ada yang namanya open house Milad Muhammadiyah, belum ada. Tahun 2015 SD Muhammadiyah kita ada, belum ada yang namanya mabit untuk anak-anak, itu tidak ada ngaji mau tidak ada sebelum tahun 2015. Tahun 2015 itu ada, tapi munculnya kebencian yang besar dari para guru-guru yang ada kepada yang namanya Rosyid Ridho. Dibenci guru-guru Pak Rosyid yang ini kakean kegiatan. Dia saja sejuta ini saya jam 4 belajar omong dulu
Tahun 2015 orang masih Rosid, tapi Rosid dan pokoknya kepala sekolah di Rayu, meskipun kepala sekolah kemudian Rosid pindah tiap pekan itu nangis. Harus lagi motor-motor seperti itu. Anjir aku kepala sekolah sudah Rauno kegiatannya juga itu 2015. Namun berapa lagi di tahun 2015 juga itu yang mulai hanya menerima satu kelas, tahun 2015 itu menerima 2 kelas SD Muhammadiyah Delaka. Berikutnya ngamen, cerita yang kedua itu ngamen. Nah ngamen itu tentang kata-kata cerita ini. Kulon itu bagian ngamen, berkotas, berkotas sing abot. Nah ini pun peraturannya ini tapi harus jadi. Sing di itu berkotas siji, berkotas motor, derek, dan mobil dua. Kalau libur, nah kali ini kalau benar kalau mikir begini, kalau lebih paham lebih akhirnya ngamen itu saya dijadwal oleh sekolah tim PVDB itu wajib di TKA ada 41, ada 42, ada 48 dan ada 53. Ada 3 kelompok karena wilayah saya, wilayah kami. Ngamen presentasi program di TK-TK, membawa snack dari sekolah, bawa door prize dari sekolah, MC-nya anak-anak, kita tampilkan hafalnya anak-anak di hadapan guru-guru wali murid TK, ya toh? Dan kita mengadakan lomba tidak hanya di sekolah saat ini, kita mengadakan lomba di TK-TK. Sing pialane saka SD Muhammadiyah 8, durpresnya dari Muhammadiyah 8. Opo wae saka SD Muhammadiyah. Dan hasil ngamen ini alhamdulillah mulai menerima 3 kelas meskipun belum penuh tahun 2017. Cerita berikutnya ganti guru biasa, ganti guru. Apa yang disampaikan oleh Ibu Anissa yang ketika itu ketua PCA, ya, ketua PCA 3 periode salah, dan beliau itu juga kepala SD Muhammadiyah 8 Semarang 3 periode yang tahun 2015 digantikan itu Bu Alivia. Ketika bertanya guru itu mantap jawabannya, bisa santai Pak. Berarti Allah akan menggantikan guru yang lebih baik. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan menghadirkan orang-orang yang baik. Kalau Allah menghendaki kebaikan, kemajuan SD Muhammadiyah 8 sana ya, pasti Allah akan mengirimkan orang-orang baik, guru-guru yang baik, sing orang telatan, sing orang nuntutan, tapi bekerja penuh dengan keteladanan. Nyatanya tenang, itu dan sini apa ya? Sekolah anak dan tempat mengajar. Saya sering sampaikan kepada guru-guru yang sudah punya anak, misalkan guru olahraga. Dan saya soundingnya memang satu-satu Bapak Ibu. Ini memang kerjaan senior kalau PCM biasa kalau tidak senang. Jadi saya sampaikan, sekolah lain itu dengan sekolah tinggi. Jenengan punya harapan apa? Ya harapan saya itu bisa ngaji, hafal Quran. Dan itu sami kalau saya juga menyekolahkan anak-anak saya itu juga di sini dengan harapan seperti itu. Makanya saya tidak
abad Islam dan umat Islam. Makanya saya belajar di sekolah Islam. Karena saya memilihkan sekolah anak saya ke sekolah Islam. Saya mengabdi, mengajar, mantap di sekolah Islam. Rezeki urusannya Allah. Dan alhamdulillah selesai nikah saya itu bisa beli rumah, bisa beli motor, mobil saat ini. Dan yang paling menakjubkan, setelah nikah saya punya anak. Restu itu. Setelah nikah tidak hanya punya yang lain, punya anak. Cerita yang terakhir, meskipun slide-slide yang lain itu cerita kami di sini. 2 siswa, 1 inden plan, maksudnya apa sih? Jadi ada wali murid, yang 2 anaknya sudah sekolah di SD Muhammadiyah. Yang satunya itu inden. Lah kalau tak ngerti, niki inden kelas pinter, kelas TK B, Pak. Lah adiknya jadi sekalian biar keren sekolah. Putra-putra di jenengan. Iya Pak, kalau nak duit anak yang keempat, prosesnya nak jadi langsung tak inden Pak. Tapi ngomong soal proses tak inden itu juga mungkin. Maksudnya apa? Jenengan nak musyuro itu senang, tapi jenengan nak khusus dikir minggu malah sedih. Sing pengen anu mirip nggih. Jelas. Ini di sana di belakang bersaing. Oh, mereka. Wah, cocok. Berarti Kang Jentin kalau Yai Karno mirip nggih. Oh iya. Kalau kita ini jenengan buatan seneng kali kula Pak saya paling kondisi. Mona nurui wae aku tak ngadewe tak ngrungokke pengajian sebelah. Oh ternyata nyedak seperti itu ya alhamdulillah. Nyenengke kula Pak. Kita lanjut. Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu mempunyai kata-kata indah penuh makna. Itu ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Indah. Orang-orang soleh itu hatinya bersih, jiwanya mulia, pemikirannya jauh ke depan. Jadi kata yang disampaikan beberapa abad yang lalu itu masih relevan ketika dipraktikkan di zaman sekarang. Nah jenengan ngajar kok podo jenengan saat diajar SD, guru-guru jenengan nggawa lapor tulis, nggawa penggaris sing dawa anak-anake sing buyut diceloroti karo penggaris, penghapuse dodomi dhewe, gawe dhewe. Saya kemutan iki. Saya kemutan iki. Lah nggo penghapus saiki ora sabar tulisane aku wae ramu dari kapan nang waktu wene gitu. Ya, itu zaman dulu. Zaman kita kuliah sudah pakai LCD. Zaman kita kuliah. Lah zaman sekarang beda lagi. So-so dari LCD ini perkara dari sama gitu. Sana itu yang ada LCD-nya itu kelas 5 sama 6, ada 6 kelas. Yang ber-AC juga lebih 6 kelas. Yang kuliahnya dhewe. Kula dhewe. Kula ngajar kelas 4 dhewe wonten. Kepala sekolah itu gini kula kaji bendel. Kalau sekretaris PCN bendel. Mriko niku. Boten kaya mriki itu tawadhu mesti Pak Narno.
mereka bener kantor kepala sekolah kayak hotel kamar mandi dalam ono bapak itu panas dingin sedang ber-AC ono ruang rapat ono ruang tamu ono kantor sekretaris PCM kipas angin belum berbudi tapi orang apa karena sekretaris PCM orang kelas papan ya kita harus mengikuti jangan jadul tradisional seperti zamannya kita sekolah dulu. Harus penuh inovasi, kreativitas. Sekolah itu jadi kelas terus tahu melayu nih jodoh. Apalagi orang P5 ya, P5 ini nanti membuat karya apa? Yuk gawe es krim bareng, nanti mulite dan lain sebagainya. Setelah itu, ini makbul ini yang mondok di Gontor pasti hafal ya. Ada yang mondok Gontor jadi ada. Lulusan Gontor ada ya. Al-maddah Muhammadu walakinna tariqah ahammu minal maddah. Materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran. At-tariqatu Muhammadu walakinna mudarris ahammu minat tariqah. Metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tetapi guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, al-mudarrisu mahammu walakinna ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Guru adalah sesuatu yang penting, tetapi jiwa guru jauh lebih penting daripada guru. Ternyata peserta itu guru yang terbaik. Guru yang terbaik. Jadi itu adalah ruhul mudarris. Ruhnya seorang guru, keikhlasannya seorang guru. Lah itu ternyata yang penting. Lah tapi dia Pak, aku janjani wis ikhlas. Tapi boleh dulu marah ikhlas. Dan itu terkait dites mengenal PCM. Saya sampaikan teman-teman, ada yang menyampaikan seperti itu ke kamu. Jadi saya itu guru kelas, tapi di hadapan guru itu medeni ngumpuli kepala sekolah. Ngumpuli kepala sekolah. Buatan karena sekretaris PCM begini gimana? Sendiri kan ngurui materi ini sama sekolah. Sering saya sampaikan ke teman-teman, Pak, ketika kita menjadi seorang guru swasta, memang harus punya punya profesi ganda. Jangan hanya mengandalkan di sekolah saja, tapi kita harus punya profesi yang hanya olahraga, ngajar tapak suci. Kalau beliau yang ngajar, hampir selalu juara. Kalau nggak total di provinsi, pernah tingkat nasional. Tapi memang berat kalau hanya menjadi guru di SD Muhammadiyah, menjadi guru olahraga sampai dia kulaan kaos olahraga dan baju tapak suci, contoh yang sangat murah, sampai di sekolah dihargai yang sama dari kulaan informasi dari teman-teman yang lain. Golek tambah. Akhirnya kita berdiskusi. Peluangnya saat itu adalah panahan.
panahan. Akhirnya Pak Covid, Bismillah, kita carikan model. Lazismu rak angkat lain rak angkat. Akhirnya kita carikan dari ahlinya yang lain 3 juta untuk model awal. Selama 1 bulan penuh dia itu latihan naik motor panahan ke Solo. Satu Ahad suara pulang pergi, dan akhirnya sekarang dia punya sekolah panahan yang pendapatannya dari guru di SD 7 bahkan sampai 10 kali lipat. Tetapi apa? Pak Covid tidak pernah berani keluar dari sekolah, karena Pak Covid itu meyakini di dalam hati sumber keberkahannya itu di sekolah. Sumber berkahnya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan itu dari sekolah. Tapi untuk sumber keberkahan wajar wong 450 gaji orang juta 400. Kadosnya nak rekor itu kadosnya riyen nggih ngoten sami. Nggih 2015 kula niku resik kabeh uang transport 1 juta 2015 itu Pak Sih anak telu nembe telu niku saniki sing sekawan proses dinding proses terus mau kesemua gimana dan itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep dasar dan kebutuhan serta harapan orang tua itu apa dulu? Anak ini selamat dari api neraka, selamat dari api neraka. Dan orang tua itu berharap anak keturunannya itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah harapan. Kata saya itu orang ngerampung kalau seperti mawar. Paradigma layanan ini kata mawar. Pertama bahasa Ibu yang diterapkan di SD Muhammadiyah 8 itu sehingga siswanya sekarang itu mencapai pinter-pinter 448 tapi sing indeks 65. Sekarang ini sudah menerima 65 siswa untuk tahun pelajaran depan. Targetnya nyambung 120. Targetnya 14. Iya. Bisa seperti ini tidak serta-merta mak berduduk siswanya sebanyak itu. Tapi prosesnya ya tadi. Ya ono tukaran, ono ngamen, ono lembur-lembur. Karena apa? Teman-teman itu mempercayai al-jaza'u ala hinsil masyaqqah. Jadi imbalan itu tergantung pada sulitnya kita melakukan amal. Nah, semakin kita sulit, semakin kita kosong, pasti imbalan itu akan semakin besar. Gitu? Sholat duha itu imbalannya oke lah, ada imbalan. Tapi lebih besar qiyamul lail tahajud. Nah itu sama juga kalau kita menjadi guru yang biasa-biasa saja, maka penghasilan itu biasa-biasa saja. Yo kudu rekoso. Sakniki yo tasih rekoso. Sakniki yo kemarin Bismillah Muhammadiyah menghadirkan cek spelo pesulap dari Jogja. Ya, cek spelo menghadirkan banyak anak-anak TK. Itu ya lembur. Pas lembur
listriknya mati kemudian deres. Ibu putri-putri kudu. Kalau nggak seperti itu, ya jajaknya akan kurang, apalagi mendapatkan service quality, ya, pelayanan utama. Ya. Hasilnya apa? Kalau kita melayani yang standar, hasilnya ya sesuai dengan harapan. Tetapi tidak kalau kita service excellent, ya, pelayanan prima, penuh keikhlasan, penuh dengan semangat, maka hasilnya apa? Hasilnya akan melebihi harapan. Target hafalannya anak-anak kita kalau sesuai dengan ismuba, ya, pelajaran al-Islam itu kan sampai juz 30. Tapi kalau kita menggunakan service excellent, alhamdulillah anak-anak kami itu sudah ada yang menyelesaikan 6 juz, 5 juz, 4 juz. Anak-anak saya baru 2 juz. Itu alhamdulillah. Sekarang nah, sudah semakin nangis. Yang kalah dapat takbir gitu, lola itu, kalau naik nasi itu. Tapi anak-anak kita mampu menghafalkan itu. Service excellent, berikan pelayanan yang melampaui dari hadapan para wali murid, dan insya Allah hasilnya top mark top just mark. Tadi pagi itu saya itu buat apa itu PowerPoint ini saya sambil mendengarkan apa? Saya sambil mendengarkan apa itu seminarnya Profesor Abdul Mukti. Ngertos? Pak Abdul Mukti ngertos? Ngertos nih? Sinten itu Pak Abdul Mukti? Sekretaris pimpinan pusat. Aslinya Budi. Kudus. Saya kuliah ke Budi. UIN. Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Negeri. Ini guyon-guyon ini kanca-kanca IMM. Kanca IMM guyon iki. UIN di Universitas Islam Nahdlatul. Pulau panjenengan iku kan ya. Gitu. Tapi kan dititipke Muhammadiyah. Pulau itu terkenal mualaf Muhammadiyah. Meskipun mualaf, saya akan melampaui dari putra-putra dari kader dan pimpinan Muhammadiyah. Kader dan pimpinan Muhammadiyah hanya menjadi sekretaris pimpinan cabang Semarang Barat, Semarang Utara. Saya nanti akan melebihi Mas Hedi. Ini kode, ini sama. Gitu. Mas Hedi kan asli, lahir langsung nyanyi sang surya. Lalu lahir, dan seperti itu. Ya, yang penting kita harus profesional dan kekeh beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Baginda Muhammad SAW. Ya, yang disampaikan Yai Abdul Mukti itu mutu atau mati. Memang ada yang ngomong itu. Pak Abdul Mukti itu menengke, gemeske, ada dan sebagainya. Yang benar mutu atau mati. Kalau kita nggak benar-benar menjadikan sekolah-sekolah kita bermutu, ya bakal mati kayak di Muhammadiyah di 18. Sing kalau kuwi kepala sekolah sekretaris cabang pendidikan. Berat, ya ini memang pilihan itu. Makanya banyak sekolah-sekolah di antara kita semua, apalagi yang ada di apa itu Klaten itu ya.
sekolah Birrul Walidain itu tutup sebelum buka. Tutup sebelum buka. Jadi siswanya itu penuh di proses inden semuanya. Durung buka pendaftaran itu tutup. Ya Allah, ya Allah, dibuka terus tutup. Ya ramah sih, ya seperti itulah. Lah kadang enak-enak jenengan sami kan khairul umuri awsal. Sebaik-baik perkara yang di tengah proses. Aku ya ora kaya Klaten atau aku ya ora buka, orang tutup. Ya buka orang mulite. Yo, saat sudah masuk tanggal 3 Juli, 4 Juli, nah ada yang datang ya tasnya diterima. Itu kan sebaik-baiknya perkara. Tapi yang bermotor, ya pilihan. Mau seperti pesawat atau angkot sekolah kita. Kalau sudah waktunya jalan, sudah waktunya tutup, ya tutup berangkat pesawat. Lah angkot ya pokoke pelaku buka suwi ngetem ya suwi ndak ya semuanya biasanya angel ada belum juga. Kalau di kami itu yang piket 6 setiap hari sudah ada tupoksinya masing-masing. Ada yang nyambut siswa di depan, ada yang ngatur parkir, ada yang nampani menyapa orang tua itu baru disapa. Biasanya kulo Pak Mobil nanti sing kami apa sing jenis-jenis lambene tipis gitu lah. Lalu sing bagian orang tua nanyakan sehat, anak-anak sudah sarapan belum, sudah mandi tadi sudah sholat subuh di mana, semua itu kan dari orang tulis. Penuhi kebutuhan wali siswa. Kebutuhan wali siswa itu penuhi, siswa itu penuhi. Semuanya dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi di sekolah, maka tidak akan melirik yang lain. Penuhi. Kalau belum ada kebutuhannya itu tidak terpenuhi, berarti dia tidak akan puas. Maka dia akan semakin banding-banding. Banding-banding. Pastikan mahasiswa dan siswa itu sebagai mobile marketing. Oh itu aku coba. Tolong apa dong? Kenalilah kebutuhan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan siswa itu harus dikenali. Jadi seperti lagi. Ini sudah tutup. Kenali kebutuhan orang tua, kita sudah mengidentifikasi saat penerimaan siswa baru, orang tua itu diinterview, gitu. Orang tua itu interview itu tidak masalah pembiayaan, tidak masalah apa, tidak masalah yang rumit-rumit, tapi apa? Tugasnya interview itu adalah meyakinkan wali murid itu tidak pindah ke lain hati. Sudah daftar di sini, dia nanti tidak akan mendaftarkan anaknya ke tempat lain. Yakinkan saja. Itu kebutuhannya apa? Rata-rata kersane saged ngaji, kersane saged sholat, kersane akhlake sare. Boten enten, hampir tidak ada kersane matematikanya bagus, itu tidak, hampir tidak. Kersane menjadi janda penyair itu tidak, hampir 100% itu kemungkinan besar sama sini itu kersane putra putri ini saged ngaji dengan baik. Meskipun orang belum tentu sakit, tapi mengharapkan anaknya itu bisa. Pastikan siswa dan siswa itu sebagai mobile marketing.
Kalau kita sudah bersikap positif, kita sudah mengenali kebutuhan siswa dan wali siswa, kita sudah memenuhi kebutuhannya, maka dia akan menjadi mobile marketing, menjadi calo, jadi sales yang selalu menyampaikan kebaikan tentang sekolah. Karena dia apa kebutuhannya terpenuhi di situ. Lah, nanti nadane produk. Ini brosur. Iki promosi nih kanca iki ya. Ini saya hanya akan menunjukkan brosur kami sederhana seperti ini. Saya tidak membawa apa itu cetaknya, tapi semuanya prestasi di sini. Tampilkan yang terbaik. Tampilkan. Ini adalah semuanya duta-duta sekolah, anak-anak kita sekolah. Setiap kegiatan pasti tampil, setiap ada perlombaan ini ikut lomba. Dan rata-rata juara. Ini kemarin jadi MC cilik, MC cilik di acara Milad Muhammadiyah. Ini menampilkan seperti ini alumni. Nah ini koyok serta CCM. Ini anak saya yang pintar-pintar katanya Pak Moklis, yang ditakuti Pak Narno. Anak Pak saya pintar, pingpong maupun lomba kalah. Boten Pak, santai baik. Ini ada dirimunan. Ada dirimunan ya. Anak kalau ngobrol senengnya tukaran Pak, makanya ikutin Pak Suci. Kayak Bapak senengannya tukaran baik. Pertarung. Nah ini. Jadi ini bayarnya di mana? SPP-nya itu formulirnya 200, SPI-nya 5 juta, SPP-nya 250. Seragam. Totalnya murah, dari 8 juta, 7 juta. Ini aja dengan cepat kayak putra putri. Ini adalah perkembangan siswa 2015 siswa SD Muhammadiyah 8 itu hanya 182. Saya lengkapkan 2018 itu 289. Berikutnya itu 2020 itu 415. Sekarang 448. Dan sudah dapat siswa 65 untuk tahun pelajaran depan. Harapannya 4 kelas penuh 120 itu. Nah ini yang kami lakukan ya seperti tadi. Jenengan boten sah ningali bayar-bayar boten sah, ini mengalir karena yang minta seperti ini adalah orang tua. Belum lagi ekstra itu berbayar lagi, pangan berbayar, tampil berbayar, hampir 13 ekstra seluruhan itu berbayar. Yang tidak gawe tara suci, fitobah, kaligrafi itu bukan bayar. Yang lainnya berbayar semuanya. Dalam bukan bayar, pelatih, bayar. Jadi sinkron lagi. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Murid-murid sekolahan itu membantu agama Allah, mengajarkan abata itu menolong agama Allah. Kalau kita menolong dengan ikhlas, dengan baik, insya Allah Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Maka tadi Bapak Ibu, maka suwun tertib dengan sakit kau aturakan mungkin wonten manfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.